Oke, kembali lagi dengan gua Colby di sini. Di samping gue ini adalah mobil bermesin diesel yang paling laris di semua kelasnya. Ini adalah mobil Innova Reborn generasi kedua yang sudah facelift di tahun 2025. Kenapa bisa laris? Kita lihat ada apa aja, teman-teman. Di sini kita lihat di bagian depan, ini untuk tampilan grillnya dia membentang lurus, teman-teman. Ini bagian logonya berwarna chrome. Terus di sini juga lampunya sudah menggunakan lampu halogen, teman-teman. Di sini untuk posisi sensitif. Di sini juga ada yang namanya fog lampnya dia. Fog lampnya dia berwarna kuning, teman-teman, untuk membantu sekali pada keadaan teman-teman di keadaan berkabut ya lampu untuk fog lampnya dia. Untuk bagian samping, teman-teman bisa lihat di sini bannya sudah dibekali rings di rings 16 dengan diameter 205/65, teman-teman. Peleknya berwarna two-tone, dua warna, grey dan berwarna chrome silver dia. Untuk bagian samping di sini juga sudah ada pemecah angin, teman-teman. Di sini juga spionnya sudah menggunakan sense spion. Ini untuk sampingnya juga sudah menggunakan sudah dibekali dengan talang air, teman-teman. Nah, ini untuk handbrake dia. Kita lihat bagian dalam. Di sini materialnya hardcase. Terus di sini menggunakan fabric, teman-teman, untuk bagian pintunya dia. Di sini juga ada electric mirror menggunakan joystick. Di sini ada central lock-nya dia menggunakan tombol. Terus di sini juga yang auto itu di bagian driver untuk power window-nya dia. Teman-teman juga bisa lihat di sini untuk cup holder-nya dia ada di bagian sini, dan di bagian sini juga cukup luas juga, teman-teman. Bisa lihat juga di sini untuk buka kap mesin dan tangki bensin, teman-teman, ada posisinya di sini. Nah, untuk bagian bangkunya dia, teman-teman bisa lihat di sini untuk pengaturan bangkunya dia. Dan dia di sini juga bisa untuk naik turun, teman-teman, posisinya dia. Dan bangkunya dia menggunakan bangku fabric yang cukup lumayan, teman-teman. Ini bahannya kokoh ya, teman-teman. Di sini juga bagian sini juga cukup megang, teman-teman, ya, untuk megang posisi badan kita. Dan di sini setirnya dia belum dilapis kulit, teman-teman, yang kita lihat. Belum dilapis kulit. Ini untuk kuncinya, teman-teman. Lihat kuncinya itu tampilannya seperti ini. Dia bisa dilipat. Dan ini kuncinya masih menggunakan kunci colok, teman-teman. Oke, coba kita nyalakan, teman-teman, ya. Mesinnya cukup gahar. Dengan mesin yang dibekali dengan 149 PS. Tenaganya yang cukup lumayan besar. Ini mesin GD diesel yang sama digunakan dengan mobil Fortuner yang 2400, teman-teman, ya. Ini. Dan lihat, teman-teman, ini untuk tampilan LED display-nya dia. Ini tampilan LED display-nya dia. Dia ada Eco Drive, nanti ada tampilan di sini di LED display dia, dan mode drive atau mode normalnya dia. Di sini juga dia sudah dibekali juga dengan traction control, dan dia juga sudah ada, terus dia juga sudah ada EBD, ABS. Untuk fitur safety-nya juga cukup lumayan dan cukup nyaman, sehingga mobil menjadi nyaman, teman-teman. Di sini kita lihat untuk bagian sini, ini posisi untuk hajatnya dia. Di sini untuk posisi jam, di sini audionya sudah menggunakan audio touchscreen. Dia audionya itu sudah dibekali dengan USB, T-Link, radio, dan M-Toyota. Dan teman-teman juga bisa dilihat di sini ada untuk port USB-nya dia. AC-nya sudah menggunakan AC putar, teman-teman. Di sini untuk posisi AC, suhu udara kaki, ataupun dari bagian atas, ini teman-teman bisa diatur, disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Oke, di sini juga sudah ada untuk power-nya dia, teman-teman, di bagian kolong sini, teman-teman, ya. Nah, untuk bagian fitur safety tambahannya juga, dia, teman-teman, perlu tahu juga untuk mobil Innova Reborn ini dibekali dengan airbag. Airbag-nya itu 3, teman-teman. Adanya di mana aja? Di sini 1 dan di sini 1. Dan sini juga di bagian keni untuk pelindung bagian driver di bagian dengkulnya, teman-teman. Kita lihat ini untuk layout di bagian dalamnya. Dan dia audionya juga sudah dibekali dengan audio Twitter, teman-teman. Di sini posisi audio Twitternya dia sudah dibekali. Ini untuk screen visor-nya dia. Dia ada kaca di bagian sini. Ini lampunya, interiornya dia berwarna kuning. Ini untuk tempat kacamata, teman-teman. Di sini juga sudah dibekali dengan kaca, teman-teman. Di sini juga untuk spion bagian tengahnya juga sudah ada untuk anti silonya, teman-teman, ya. Nah,
Teman-teman juga perlu tahu, untuk ini, dia Matic-nya dia menggunakan sequential sport Matic. Jadi sequential sport Matic itu dia juga bisa menggunakan seperti halnya mobil manual, namun tidak menggunakan kopling teman-teman ya. Kenapa bisa begitu saya lihat? Saya bilang bisa begitu, teman-teman bisa lihat di sini B dan di sini seperti semi manualnya dia dengan 6 percepatan teman-teman. Ini mobil enak banget. Ada eco drive, ada mode drive, power drive yang bisa disesuai dengan kebutuhannya dia, teman-teman. Kita lihat ke bagian belakang teman-teman ya, bagian tengah ya. Ini untuk layout bagian tengahnya teman-teman. Nah, ini untuk layout bagian tengahnya teman-teman bisa lihat. Cukup luas teman-teman. Saya coba masuk teman-teman ya di sini. Kita lihat. Saya dengan tinggi 178 teman-teman. Ini cukup nyaman. Dan juga lega sekali teman-teman. Ini bisa bertiga bangku sininya dia. Di sini ada untuk gantungan ya teman-teman ya. Di sini ada powernya dia. Dan dia di sini untuk cup holdernya dia seperti ini. Dan teman-teman perlu tahu juga, AC di Innova Reborn ini dia menggunakan triple zone, teman-teman. Bukan double blower lagi, teman-teman. Di sini satu, dan di bagian paling belakang juga ada ini, teman-teman. Ini untuk AC-nya dia. Gitu. Ini untuk akses belakangnya dia one stroke tuneball, sekali pencet terus dia langsung kebuka gini. Dan teman-teman ini untuk naiknya juga gampang, cukup mudah, tinggal gini dan masuk sini. Ini juga oke, cukup aman. Di sini juga ada cup holder. Bagian sini di kiri kanan juga sudah ada cup holdernya dia. Oke, teman-teman, kita lihat di bagian belakang. Di sini lampu belakang juga masih menggunakan lampu halogen. Dan ini lampunya nyala, teman-teman ya. Bukan aksesoris biasa, dan ini nyala. Ini untuk lampu mundurnya dia. Di sini sudah mendapatkan spoiler, teman-teman. Dan ada juga untuk lampu remnya dia, di spoilernya dia. Dan untuk antenanya juga menggunakan antena shark-fin ya. Dan dia di sini juga teman-teman bisa lihat, dia sudah dibekali dengan kamera mundur. Dan juga sensor parkir. Teman-teman bisa lihat. Untuk posisi untuk teman-teman bisa lihat di sini ada posisi untuk headrest bagian tengahnya dia. Ada di sini teman-teman. Dan di sini juga tempat di mana tools, dongkrak dan tools ada di sini teman-teman posisinya. Untuk lipat bangku teman-teman cukup tarik sini dan dia menyamping teman-teman ya. Sehingga ini bagasi kalau ini di bagian sini dinaikin ini sangat luas banget teman-teman. Cara pasangnya juga mudah gini. Di sini juga sudah ada lampu dengan tombol manual di bagian sini. Ini untuk layout tampilan bagian belakang teman-teman ya. Oke, teman-teman, untuk di sini ini adalah bagian untuk membuka ban serep karena ban serepnya dia itu ada di bagian kolong, teman-teman, bukan ada di dalam. Dan ban serepnya dia tuh sama dengan pelek aslinya dia, teman-teman. Nah, teman-teman, ini adalah mobil diesel yang menjadi pertimbangan buat teman-teman. Kenapa? Ini adalah mobil diesel yang paling laris di kelasnya. Kenapa bisa paling laris di kelasnya? Yang pertama, dia mobil ini sangat irit, teman-teman. Dan kedua, dia dalam keadaan kondisi darurat, teman-teman juga bisa menggunakan solar yang sangat biasa. Tidak perlu solar dengan ketentuan khusus seperti solar deck, atau di bawahnya solar deck itu dia tetap bisa nyala. Kadang teman-teman juga lagi ada di kondisi di daerah yang sulit untuk menemukan solar deck, ini sangat membantu, dia bisa gitu. Terus yang kedua, resale value-nya dia. Ini resale value-nya dia ini sangat stabil banget teman-teman. Bisa lihat di mungkin dari OLX ataupun di marketplace Facebook, teman-teman bisa lihat harga jual bekasnya dia itu sangat stabil. Dan ini mobil banyak sekali peminatnya ketika mobil teman-teman ingin jual kembali. Yang ketiga itu teman-teman juga untuk maintenance-nya, untuk pembelian mobil baru, teman-teman mendapatkan maintenance free, spare part, oli,
jasa sudah free, itu selama 3 tahun atau 60.000 kilometer. Dan juga teman-teman, untuk mobil ini mendapatkan warantinya itu 3+1 atau sampai 4 tahun, teman-teman. Ini menjadi mobil yang sangat dipertimbangkan, dan ini mobil ini semenjak ada Innova Zenith, mobil ini pernah hampir discontinued, dan ternyata banyak sekali permintaannya sampai sekarang akhirnya masih ada lagi walaupun hanya di tipe G. Nah, jadi teman-teman yang ingin memiliki mobil ini, mudah-mudahan saya doakan, jadi teman-teman bisa hubungi saya untuk konsultasi lebih lanjutnya. Banyak promo menarik untuk teman-teman. Oke, demikian, terima kasih.